Ada lagi nih dari salah satu gue masih bilang vokalis kita ya. Vokalis kita Once Michael yang mengatakan bahwa ya ogah lagi main dengan Dewa 19 gitu kan ya. Ini dengan satu wawancara di insert pada waktu itu. Gue liatnya ya. Dia bilang ini eh, sekarang masih lebih sibuk dengan kerjaannya sebagai anggota dewan ke daerah-daerah pemilihannya dan lihat eh, bagaimana perkembangan di daerah pilihannya gitu. Kalau gue lihat profilnya Once, kalau kalian mungkin nggak tahu enggak ya, sebetulnya dia itu bukan datang dari seorang yang fokus banget terhadap bidang musik gitu. Bukan seorang yang demikian kayak Dani, kayak Andra atau mungkin personil Dewa 19 lainnya gitu ya. Nggak kayak gitu dia itu. Bahkan ya Once-nya sendiri bilang ya itu waktu itu dia suka main musik itu ya iseng-iseng setelah pulang kerja gitu. Setelah pulang kerja lalu kemudian main dengan teman-temannya dan ternyata satu waktu Dani nemuin gitu kan ya ini rezeki orang gak akan ada yang tahu ya. Once itu gabung pada usia kurang lebih 32-33an di Dewa 19 itu ya di album Bintang 5 dan ternyata ya seperti yang kita lihat sekarang gitu kan. Dan jadi memang Once itu bukan murni dia sebagai penyanyi dari awal, tetapi dia punya potensi yang luar biasa sebagai penyanyi gitu kan, yang nggak dimiliki oleh siapapun. Secara subjektif juga bilang seperti demikian. Yang mungkin termasuk yang paling langka lah, yang penting di negara ini. Dani pun berkata demikian ya. Jadi gue nggak asal statement karena gue ini seorang fans gitu, tetapi Daninya sendiri pun mengakui hal itu. Terlepas dari prestasi mereka sampai hari ini, sampai detik ini, ya ya selain ke mereka aja lah gitu ya, up to you aja deh gitu ya. Eh, Gimana perseteruan itu akhirnya? Ya karena memang mau tidak mau itu efeknya malah ke kita. Di sisi lain Once-nya juga bilang ya masih banyak kok pengisi acara yang lainnya gitu kan. Seolah-olah perkataan ini meneguhkan bahwa sorry gue ini udah ada di zona nyaman nih tanpa Dewa 19 gitu kan ya. Di sisi lain kita harus maklumi ya it's okay gitu. Karena apa kita maklumi karena memang dia bukan datang dari seorang yang murni gue bilang tadi murni dari seorang yang fokus dari di bidang musik sejak awal. Dia itu kan dari sarjana hukum lalu kemudian kerja di sebuah perkantoran yang enak banget ya, gaji gede gitu kan pada waktu itu. Dan juga hidupnya tuh udah senang lah gue bilang Once itu. Pada waktu itu juga dia menikahnya itu kan di usia 34 tahun ke atas ya. Ya, gue inget banget pada waktu itu dia menikah itu sekitar tahun 2006-2007-an. Artinya setelah 6 tahun gabung dengan Dewa 19 gitu kan. Jadi hampir usia dia itu di usia 38-40-an dia nikahnya itu ya. Nah, di satu waktu ketika dia itu manggung lah katakanlah gitu dengan ya di kafe ya gitu. Dani nemuin gitu kan ya, bakat terpendamnya dari Elvon dan Michael ini. Dan ya kebetulan mereka juga emang tetangga, saling tahu satu sama lain, ya diajak lah bergabung. Dan Andra diajak juga untuk mastiin nih cocok gak nih gitu kan ya, untuk ganti Ari Lasso. Ya Andra is Andra gitu kan ya. Andra itu ya penentu keputusan dari Dani. Ya justru dia setuju meskipun Dani juga mengatakan pada awalnya agak kurang serak gitu ya. Nah, akhirnya dikasihlah upaya agar Andra itu bisa menerima dalam tanda kutip kehadiran Once di Dewa 19. Diawali dengan lagu Kul Desaknya itu yang sebenarnya itu udah ada suara Once sebagai backing vokal gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu ya namanya hidup gak ada yang tahu ya. Jadi Once memutuskan hengkang pada tahun 2011 dan sampai sekarang gue masih jadi orang yang bersyukur ya bisa nyaksiin konser terakhirnya Once bareng Dewa 19 di acara Gempita 20 tahun SCTV waktu itu. Masih ingat banget waktu itu bulan Ramadan dan justru ironisnya gue menyangka sebenarnya gue ada feeling ini sebenarnya mereka main itu udah enggak terkoneksi satu sama lain sih gue bilang Dewa 19 itu. Tapi ketika acara itu gue bilang, oh enggak deh kayaknya. Ternyata berapa bulan kemudian kejadian juga itu yang ditakutkan itu ini Once ternyata mau keluar gitu kan. Dan akhir tahun gue inget banget beritanya
Once resmi keluar gitu kan dengan mengirim surat pengunduran diri. Sampai saat ini memang Once selalu lebih menekankan bahwa dia bukan lagi vokalis Dewa 19, tetapi diminta dalam beberapa kesempatan untuk manggung bareng Dewa 19 gitu kan ya. Selalu menekankan demikian. Berbeda halnya dengan Ari Lasso, lalu kemudian Firza dan juga Elo, yang dimana mereka berdua itu termasuk, terutama Elo dan Firza itu lebih menekankan ya memang meskipun vokalis sambutan tapi gue ini ya bareng Dewa 19 gitu. Artinya mereka lebih menekankan bahwa mereka memang vokalis Dewa 19. Ari Lasso nggak usah ditanya deh gitu ya. Pertemanannya Dani dengan Ari Lasso itu luar biasa gue bilang. Ya bahkan pelopornya itu adanya itu apa eh, royalti itu dari Forman Rights itu ya dari Dani juga dengan Ari Lasso obrolannya itu. Ya jadi dan Ari Lasso selalu mengatakan bahwa hatinya itu ada di Dewa 19 gitu kan. Meskipun dia sudah keluar, meskipun dia harus dengan suatu kondisi dia harus keluar dari Dewa 19 pada waktu itu dengan Once, justru dia lega gitu ya. Dan jadi sampai kapanpun Ari Lasso itu ya Dewa 19. Dewa 19 itu ya salah satunya adalah Ari Lasso gitu kan. Uh, uh, Jujur gue tuh termasuk yang pada awal-awalnya itu nggak begitu senang uh, dengan Dewa 19 bervokalis Ari Lasso, jujur ya, jujur loh. Tapi sering berjalannya waktu, ya gue bilang memang Ari Lasso nggak terpisahkan dari Dewa 19 gitu kan. Meskipun udah ada Once di situ yang orang yang terhormat Ari Lasso, pengganti yang luar biasa buat Ari Lasso ya. Dan Ari Lasso juga selalu menyatakan bahwa dia itu salah satu penggemar Dewa 19 eranya Once gitu. Dan ya, tapi sekarang namanya hati manusia nggak ada yang tahu. Ada perseteruan royalti dan baru-baru ini ada lagi keluar statement dari Once bahwa Ogah lagi gabung dengan sepanggung dengan Dewa 19 dan pernyataan ini bertolak belakang dengan pada waktu itu wawancara di SCTV yang mengatakan bahwa jangan pernah berkata tidak ya dalam suatu kemungkinan karena kita nggak tahu ke depan. Ya termasuk juga dengan bergabungnya dia kembali dengan Dewa 19 gitu kan. Yang sebenarnya di sini gue selalu bilang bahwa mereka berdua itu sebenarnya saling respect. Once dan Ahmad Dhani itu mereka itu saling respect. Tetapi ada satu persoalan yang mereka emang sering banget gak kliknya itu. Bahkan kalau kalian amati ada salah satu video yang menayangkan gimana susahnya pada diskusi untuk song list pada waktu di JIS gitu ya. Once minta ini, Dhani minta itu, Dhani minta lagu I Want to Break Free, dan Once bilang gak mau gitu kan ya. Jadi untuk song list aja mereka itu berdebatnya itu bisa berjam-jam, tapi para personil Dewa 19 sudah biasa karena hal itu. Namun di sisi lain juga memang di sini ada sisi lainnya bahwa memang ada keseimbangan, harus ada keseimbangan agar terhindar dari satu dominasi seseorang ya dalam suatu hal, dalam apapun, dalam organisasi apapun. Terutama dalam hal ini ya di Dewa 19 ini ya Once ya memang dia itu seorang yang pemberani, dia itu seorang yang kritis, dan jujur pemikirannya gue tuh suka dengan Once. Jadi Once itu tidak hanya seorang penyanyi, tidak hanya seorang musisi, tapi dia juga seorang pemikir, dan pemikirannya itu banyak yang masuk di akal gue, banyak yang cocok di akal gue gitu kan. Dan adanya keberanian dari Once itu untuk mengimbangi Ahmad Dhani dalam leader dalam memimpin Dewa 19 itu juga diperlukan, gue bilang, agar tidak ada dominasi sepenuhnya dari Ahmad Dhani. Ya sejauh ini sih gue masih percaya bahwa tudingan yang menyatakan Ahmad Dhani itu diktator dan segala macam itu banyak banget terpatahkannya gitu kan. Hanya memang dia itu seorang yang memang jiwa kepemimpinannya tinggi gitu. Kalau berbicara tentang kepemimpinan nggak akan bisa nyampe dengan akal orang biasa apalagi gitu. Kepemimpinan itu kan butuh tidak hanya hal yang positif aja. Bahkan dalam hal negatif pun berguna dalam kepemimpinan. Untuk suatu tujuan, agar tujuan tercapai, ada hal yang harus diselingi sedikit dengan hal-hal yang negatif. Karena ya di lapangan sekalipun realitanya ya ini nggak akan lurus semuanya, nggak akan lurus seterusnya.
nggak akan positif seterusnya juga gitu. Jadi disinilah bagaimana seorang pemimpin itu dia bisa bertindak, dia bisa mengambil sikap, entah itu positif atau negatif untuk suatu kepentingan tertentu gitu kan. Makanya gue bisa memahami ketika bagaimana seseorang cara memimpinnya, lumayan lah gue bisa memahami dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek, dan gue itu tidak bergantung kepada pendapat orang dalam menilai seseorang ketika memimpin, nggak tergantung pada pendapat orang, tetapi gue harus lihat sendiri, oke? Okay? Nah, meskipun ini Ahmad Dhani gue ini nggak lihat langsung, tetapi gue bandingin dengan cara ngomongnya dia, dengan cara berpikirnya dia, gue bisa menilai oh dia itu karakternya seperti ini, kayak gitu kan. Dan ya cuman di balik kepemimpinan seseorang nggak dilepaskan dari personalnya itu kan egonya itu. Nah ini dua orang ini, Dhani dan Once ini memang gue nilai egonya memang sama-sama tinggi juga gitu. Susah mengalah, bukan nggak bisa, susah mengalah gitu kan. Susah mengalahnya. Nah, karena gue bilang tadi, untuk keseimbangan agar terhindar dari dominasi seseorang gitu kan. Dan ya pada akhirnya memang positif negatif plus minus akhirnya ya timbullah suatu statement dari Once ini gitu kan ya. Ogah balik lagi dengan Dewa 19 dan segala macam. Tapi jangan kalian samakan antara pernyataan hari ini dan hari esok gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, dan yang selalu menjadi harapan kita adalah Once kembali bergabung atau Once kembali manggung dengan Dewa 19. Itu yang selalu termasuk diri gue sendiri. Gue yang besar di zaman Dewa 19 era Once, nggak mungkin kalau gue nggak pengen Once kembali gabung dengan Dewa 19. Ya. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.